Selamat datang di Kelapo. Kembali lagi bersama Naposo, bersama dengan aku, Duti Sipahutar. Dan mungkin masih banyak yang bertanya, apa sih Kelapo itu? Jadi Kelapo sebenarnya adalah program perdana dari Naposo Bulung HKBP Resort Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Jadi kami sama-sama berkomitmen untuk membuat channel YouTube yang rencananya bisa menjadi wadah untuk teman-teman pemuda-pemudi dimanapun kamu berada, Sobat Kelapo, untuk kita sama-sama belajar, cari tahu tentang apa sih pelayanan, bagaimana sih cara untuk belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Walaupun kami berangkat dari gereja HKBP, tapi besar harapan kami Sobat Kelapo bisa tersebar dari berbagai daerah dan latar belakang gereja. Kamu sadar gak sih kalau generasi milenial zaman now pasti punya pemikiran dan pandangan yang unik, kreatif, dan inovatif. Dan juga pemuda pasti pengen di dalam pelayanannya untuk bisa menuangkan ide dan inovasi di gereja. Dan tanpa kamu sadari juga, khusus untuk Naposo Bulung HKBP nih, sebenarnya kita punya loh aturan HKBP tahun 2002 nomor 2.5A tentang Naposo Bulung. Apa ya yang dibahas di sana? Dan berkaitan dengan hal tersebut, di video pertama ini kita akan belajar tentang kuantitas dan kualitas dalam pelayanan. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi korelasinya antara aturan tadi dengan topik yang akan kita bahas. Tentunya kita akan ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, tapi sebelum jauh ke sana, aku pengen ajak teman-teman untuk mendengarkan video celotehan dari Sobat Kelapo Naposo Bulung HKBP Taman Wisma Asri tentang apa sih itu Naposo. Yuk kita simak. Kompakan, Kerja keras, ngaret, heboh, garing. Santuy banget. bawa perubahan, kurang ramah. Nah, itu tadi pandangan teman-teman Sobat Kelapo dari Naposo Bulung HKBP Taman Wisma Asri tentang apa sih Naposo itu. Pandangannya tadi bervariasi, ada pandangan positif dan ada negatif. Gak apa-apa, semoga setelah ini Naposo Bulung dan pemuda-pemudi dimanapun kamu berada bisa lebih semangat lagi melayani dan citranya menjadi lebih positif dibandingkan sebelumnya. Dan seperti janji saya tadi, saya ingin memperkenalkan nih narasumber yang akan menemani kita untuk belajar tentang kuantitas dan kualitas dalam pelayanan. Ini dia Amang Pendeta Nixon Simanjuntak STH. Shalom Amang. Shalom. Ya, apa kabar Mang? Baik-baik. Baik, Ya. oke. Amang ini sebenarnya adalah pendeta dari HKBP Resort Taman Wisma Asri dan dengar-dengar Amang juga menjadi calon preses Distrik 19 Bekasi. Betul ya Mang ya? Ya, dari Betul. mana tahu? Ada lah Mang, pokoknya kita banyak informasi-informasi kalau tentang hal itu. Iya benar, memang baru-baru ini ada sinode distrik. Di sinode distrik ada pemilihan, puji Tuhan saya termasuk salah seorang yang menjadi calon preses dari Distrik 19 Bekasi. Wah, mantap Amang pelayanannya. Kalau gitu calon Eporus nanti siapa Amang? Mau tahu aja kau. Ya memang dalam sinode Godang yang akan datang yang rencananya mau dilaksanakan bulan Oktober ada 2 calon. Tapi saya lebih memilih Dr. Robinson Butar-Butar itu yang menjadi idola saya menjadi calon Eporus. Iya. Oke. Kalau gitu calon sekjen siapa Mang? Calon sekjen ya. Ya ini juga kebetulan preses kami preses kita di Distrik 19 Bekasi, Pendeta Banner Siburian mencalonkan diri sebagai sekjen. Tentu saya sebagai anggotanya di distrik ini saya akan mendukung Bapak Banner Siburian menjadi calon sekjen. Iya. Oke Mang, kalau calon kadep kira-kira siapa Mang? Emang Naposo tahu organisasi HKBP, mulai Porus, Sekjen, Preses, Kadep, kamu mau tahu aja itu semua. Kita ini mau bicara Sinode Godang apa mau bicara pelayan Naposo Bulung? Iya, jadi itu boleh nanti saya jelaskan di pembicaraan yang berbeda lah. Ya.
Oke deh Amang. Oke, karena kita nanti kan mau ngebahas banyak nih Amang tentang kuantitas, kualitas pelayanan sesungguhnya gitu. Tapi sebelum ke sana Amang, aku pengen ngajak Amang untuk ngikutin gerakan yang tadi sebelumnya di awal. Jadi kan sebelumnya aku tadi belum ada gerakan tuh Amang. Iya. Yang Kelapo sebenarnya adalah gerakannya kayak gini Amang. Jadi kalau aku bilang selamat datang di Kelapo, kembali lagi bersama Naposo. Itu gerakannya. Nah, aku pengen ngajak Amang. Jadi nanti kalau kembali lagi diputar seperti dunia ini Amang berputar bersama Naposo. Nanti gitu ya Amang. Oke, kita ulang ya. Selamat datang di Kelapo, kembali lagi bersama Naposo. Sekali lagi Amang ya. Iya. Yuk kita ulang. Shalom, selamat datang di Kelapo, kembali lagi bersama Naposo. Mantap, hebat Amang. Nah, kita langsung ke pembahasan berikutnya Amang. Iya. Tentang pelayanan. Jadi aku sering banget mendengar ada banyak orang yang beranggapan bahwa ibadah dan pelayanan itu beda. Iya. Ada juga yang bilang sama. Ada yang bilang ibadah dululah didahulukan baru pelayanan. Ada yang juga bisa bilang dibarengin aja nggak apa-apa. Sebenarnya ibadah dan pelayanan itu sama nggak sih Mang? Atau emang ada tolak ukurnya sendiri yang membedakan? Iya, kalau kita berbicara tentang ibadah, sebenarnya ibadah itu adalah seluruh bakti kita kepada Tuhan. Seluruh perbuatan dan tindakan kita yang memuliakan Tuhan, itu sesungguhnya arti dari ibadah. Kalau dikatakan apa perbedaan ibadah dengan pelayanan, ya sama saja. Sebenarnya pelayanan itu adalah bagian dari ibadah, bahkan menyatu dengan ibadah. Pelayanan bukan berarti ketika kita mempunyai tugas yang khusus secara organisasi, ketua Naposo, sekretaris, bendahara atau seksi-seksi yang lain, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan pertanyaan Naposo baru disebut pelayanan. Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah kesediaan kita. Kalau berbicara tentang Naposo, berarti pelayanan dia datang ke Naposo. Kalau dia tidak datang ke Naposo, berarti dia tidak ikut dalam pelayanan Naposo. Itu kalau saya boleh memahami secara singkat ya, dan secara praktisnya, ya pelayanan itu terlibat. Bagi saya, tanpa keterlibatan tidak ada pelayanan. Tanpa datang berarti tidak ada pelayanan. Jadi kalau dihubungkan ibadah dan pelayanan itu adalah satu kesatuan. Apakah kita beribadah, apakah kita melayani, atau kita melayani atau kita beribadah. Karena pelayanan itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh nyata kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berarti emang nggak bisa dipisahkan, sebenarnya harus berjalan beriringan gitu ya Mang? Iya, jadi kita tidak bisa membuat satu kelompok ibadah, satu kelompok pelayanan. Karena seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya seluruh hidup kita harus menjadi ibadah, menjadi bakti kita kepada Tuhan. Iya. Nah, bicara tentang aturan HKBP ya Mang, kan ada aturan tahun 2002 nomor 2.5A tentang Naposo Bulung. Apa sih Mang yang dibahas di aturan tersebut kaitannya dengan pelayanan? Kalau kita berbicara tentang aturan HKBP, sesungguhnya yang disebut dengan Naposo adalah semua usia yang sudah melepaskan diri dari remaja. Kalau kita berbicara tentang remaja sampai usia 18 tahun, biasanya itu usia SMA, tapi lebih tepatnya kalau seseorang sudah lepas sidi, dia itu sudah masuk kelompok Naposo Bulung. Sesuai dengan pemahaman Naposo Bulung, ya semua laki-laki, semua perempuan yang sudah sidi, belum menikah, itu adalah Naposo Bulung. Yang dimaksud dengan Naposo Bulung di sini adalah dia masuk ke persekutuan Naposo Bulung. Dia menjadi bagian yang integral dan tidak terpisah dengan saudara-saudaranya yang lain, Naposo Bulung. Dari pengertian itu berarti semua usia jemaat kita yang sudah melepaskan diri dari remaja, yang sudah sidi, wajib hukumnya dia harus masuk ke persekutuan Naposo Bulung. Tidak bisa tidak. Itulah yang
menjadi jiwa sebenarnya dari organisasi di seksi Naposo Bulung. Jadi semua jemaat tanpa terkecuali yang sudah sidi belum menikah, dia adalah bagian dari persekutuan Naposo Bulung. Oke. Iya. Oke. Nah, di dalam Naposo Bulung ini gereja KBP kan sering disebut ya, Mang. Naposo itu bunga nihuria. Apa sih, Mang, maksudnya dari bunga nihuria itu? Ya, Naposo Bulung itu adalah keindahan di gereja HKBP. Kalau Naposo Bulung tidak ada lagi, berarti tidak ada lagi keindahan di pelayanan gereja itu. Jadi Naposo Bulung ini adalah satu pelayanan yang sangat penting sekali. Karena Naposo Bulung itu di samping sebagai generasi, Naposo Bulung itu memberi warna dalam seluruh pelayanan HKBP. Dan kalau disebut bunga, berarti Naposo Bulung itu adalah harapan yang akan menghasilkan buah pada saatnya. Jadi Naposo Bulung ini adalah satu pelayanan yang harus benar-benar dipersiapkan menjadi perhatian yang sangat penting sesuai dengan jiwa yang ada dalam aturan gereja HKBP. Iya. Bicara tentang Naposo nih ya, Mang. Iya. Amang dulu pengalamannya gimana, Mang, waktu zaman-zaman Naposo Bulung? Ya, berbeda ya dengan Naposo Bulung sekarang karena di usia SMP kita sudah ikut CD dan setelah CD kita sudah langsung masuk dalam pelayanan Naposo Bulung. Hanya di zaman Amang itu berbeda. Kalau sekarang ini kan kita tidak ada lagi yang dipaksa orang tua. Kalau di zaman Amang dipaksa. Jadi hampir semua usia yang sudah lepas CD masuk persekutuan Naposo Bulung. Mengikuti pelayanan KUR, tidak bisa tidak. Sekalipun ada kejomplangan ya, ada yang teman-teman Naposo Bulung yang sudah mau menikah, ada yang masih anak-anak. Jadi kita dianggap anak bawang. Cuman sangat berbeda. Selalu penuh-penuh sesuai dengan jumlah usia Naposo di gereja Amang dulu itu penuh. Jadi gereja hampir setengah kalau ada kegiatan Naposo Bulung karena memang belum ada seperti sekarang ya alat komunikasi yang canggih, televisi juga di zaman Amang dulu masih satu-satu. Jadi Naposo Bulung itu di samping kegiatan pelayanan itu menjadi hiburan. Jadi itu menjadi satu yang sangat spesial. Hari Sabtu itu kita datang ke Naposo, kita jumpa sama teman-teman, kita bisa bermain. Di samping mengikuti ibadah dan latihan KUR. Iya, itu pengalaman Amang dulu. Berarti di sana kuantitasnya banyak ya, Mang, Wah, jumlahnya? banyak sekali. Oke, tadi kuantitasnya terlihat banyak ya, Mang ya, Iya, dan pasti berpengaruh juga dengan kualitas. Iya. Nah, berkaitan dengan kualitas nih, Mang, kita udah menyiapkan video yang berkaitan dengan hal tersebut, ilustrasi yang dari pengalaman nyata, keresahan kami, Mang. Iya. Kita tentang kuantitas dan kualitas. Langsung kita simak ya, Mang ya. Iya. Yuk, kita simak. Iya nih, iya. Bang, bisa nggak dari WA aku latihan bulanan bulan ini? Ya, nggak bisa ya. Kenapa, Bang? Oh, pergi sama orang tua. Udah deh, next nanti bulan depan ya, Bang. Oke, nanti kabarin aja kalau emang baru bisa. Dan aku dia. Oke, Bang. Hati-hati nanti ya, Bang, pergi sama orang tuanya. Oke, shalom. Halo, Jess. Bulan ini bisa jadi tim yang dikebaktian bulan Naposo nggak?
Wah, kok gitu dong. Oke, aku tunggu ya besok latihannya. Oke, makasih ya, Dek. See you. Halo, Bang. Apa kabar, Bang? Mantap. Sehat juga kok, Bang. Bang, mau nggak jadi pemusik drum di kebaktian bulan ini? Oh, mau ya, tapi nggak bisa ya. Kenapa, Bang? Oh, kerja. Yaudah deh, Bang. Next ya, jadi drum di kebaktian bulannya. Oke, Bang. Duh, gimana nih? Masa kliennya nggak ada? Siapa lagi ya? Dihubungi pada mati bisa. Nggak bisa dihubungi, malah nggak bisa ikut. Aduh.
Nah dari video tadi Amang tanggapannya gimana Amang? Ya, yang pertama saya lihat bahwa peran serta Naposo Bulung untuk pelayanan ini perlu mendapat perhatian. Kalau boleh saya katakan sangat memprihatinkan lah ya. Tapi saya lihat di situ bahwa sedikit bagus, banyak tidak bagus. Tapi ada yang pilihan yang paling baik sebenarnya, banyak dan bagus. Inilah harapan kita dalam pelayanan Naposo. Kalau boleh semua aktif dan memberikan kualitas yang terbaik dari apa yang dimilikinya, sehingga perkumpulan Naposo Bulung untuk pujian KOR itu menjadi satu persembahan yang bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Iya. Itu yang pertama saya lihat. Kalau yang kedua, ini juga menjadi persoalan karena kita punya banyak Naposo Bulung, punya kemampuan yang sangat cukup, tapi sangat sulit untuk mendapatkan Naposo Bulung yang mau memberi waktu. Dan yang ketiga, saya bersyukur karena Naposo Bulung itu aktif dalam pelayanan gereja, khususnya sekarang ini kita menerapkan new normal, social distancing, dan Naposo menjadi andalan. Ini saya andalkan di gereja kita untuk ikut membantu protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan itu pun saya lihat orangnya itu saja, dari minggu ke minggu itu lagi. Padahal Naposo Bulung seperti yang saya katakan ada 500-an orang. Ini yang mungkin perlu kita perhatikan dalam pelayanan kita. Iya. Nah berarti peranan untuk kualitas itu sebesar apa sih Mang? Seharusnya keseimbangan itu ada. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang kualitas dan kuantitas itu tidak bisa dipisah. Sebagaimana pelayanan Yesus, jangankan satu orang, harus 100 orang, jadi harus semuanya sebenarnya. Jadi kualitas itu sangat ditentukan oleh kuantitas. Kalau saya berbicara tentang kuantitas, ya kehadiran, tidak ada kualitas tanpa kehadiran. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan Naposo Bulung, ya harus hadir, itulah kualitasnya. Kalau sudah hadir pasti berkualitas. Tapi sebagaimanapun kualitas yang bisa ditampilkan dalam setiap pelayanan tanpa kehadiran, kalau hanya 10 orang itu tidak berkualitas. Jadi kualitas dan kuantitas ini satu kesatuan yang memang harus kita upayakan terus dan kita kembangkan terus dalam pelayanan Naposo Bulung. Iya. Cara untuk menyiasatinya apa sih Mang untuk Naposo Bulung supaya kita tetap bisa menjaga kuantitas itu dan kualitasnya juga terjamin? Kembali lagi seperti yang saya katakan, sebenarnya menghadirkan ini yang menjadi pergumulan bagi saya. Saya sudah 7 tahun lebih melayani di gereja kita. Jadi ada 8 angkatan CD, 8 angkatan CD. Kalau kita berbicara 40 orang satu angkatan itu 320 orang. Tapi menjadi pergumulan saya katakan karena tidak bisa saya hadirkan mereka di Naposo Bulung. Tapi ini juga tidak terlepas dari peran orang tua sebenarnya. Karena usia-usia remaja yang masuk ke Naposo Bulung, peranan orang tua itu masih sangat-sangat sentral sebenarnya. Kalau seperti zaman saya, kita dipaksa, tapi paksaan yang sangat bagus. Yang kedua memang kita harus menampilkan berbagai kreativitas dalam pelayanan supaya anak-anak milenial ini tertarik. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu kreativitas yang sangat membanggakan bagi saya untuk pelayanan Naposo Bulung. Mungkin hal-hal seperti ini bisa terus kita kembangkan. Baru yang ketiga, bagaimana Naposo Bulung juga merangkul
bisa mendekatkan diri. Mereka tidak dekat, kita yang mendekatkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang memang mereka suka. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kita upayakan dalam pelayanan kita ke depan. Karena sebagai Naposo Bulung, semua jemaat yang masih usia Naposo Bulung harus prihatin dengan situasi dan keadaan kalau Naposo Bulung itu tidak memberi waktu seperti jumlah Naposo Bulung kita yang ada sekarang. Seperti itu menurut saya. Oke, Mang. Pertanyaan terakhir dari inti dari yang kita mau bahas ini. Sokongan dari gereja itu seperti apa, sebesar apa sih Mas harusnya gitu Mang untuk Naposo Bulung? Ya, ada 3 hal penting yang kita perhatikan dalam pelayanan gereja, khususnya untuk generasi. Yang pertama sekolah minggu, yang kedua remaja, dan yang ketiga Naposo Bulung. Gereja memberi perhatian yang sangat khusus, baik dalam program dan juga di bidang dana. Jadi sebenarnya gereja mempunyai harapan yang sangat besar untuk memajukan pelayanan di Naposo Bulung. Iya. Berarti sebenarnya dukungan itu terus mengalir kalau dari gereja ya Mang ya. Gimana Naposo Bulungnya aja untuk terus berkarya? Iya benar. Kita terus mengingatkan mulai dari dewan, termasuk sintua-sintua di setiap wilayah, dan juga dalam khotbah-khotbah selalu kita sampaikan kepada orang tua bahwa orang tua punya otoritas sebenarnya, punya sahala kalau orang Batak bilang untuk mengarahkan anaknya. Kalau orang tua mau, anaknya pasti bisa hadir di Naposo Bulung. Jadi harapan saya sangat besar sekali untuk peran orang tua ini. Ada nggak Mang untuk pesan dan kesan ke Naposo kita? Kalau kesan, tentu saya harus mengakui dalam seluruh pelayanan saya sudah melayani sekitar 23 tahun, selalu mendapatkan dukungan yang sangat baik dari Naposo Bulung. Hampir di setiap gereja, dan hubungan dalam pelayanan itu selalu erat. Pesan saya kepada Naposo Bulung, yang pertama hadir itu dulu. Kalau kita sudah hadir, banyak yang bisa kita lakukan. Dan berikut pesan saya juga, Naposo Bulung itu bukan hanya wadah untuk bersekutu melayani, tapi wadah Naposo Bulung itu juga adalah bagian dari wadah gereja yang menjadi tempat kita bersosialisasi. Kalau orang Batak bilang, badang ado kurangna di Naposo Bulung mengidarokap gitu ya. Jadi saling melihat kita satu dengan yang lain, itu juga bagian dari wadah Naposo Bulung. Kalau hadir, persoalannya tidak ada yang hadir, siapa yang mau dilihat itu sekarang. Ya itulah pesan saya, hadirlah. Semua Naposo Bulung harus hadir dalam persekutuan Naposo Bulung. Ikut, ambil bagian, dan terlibat. Itu pesan saya. Oke. Ya. Jadi untuk Sobat Kelapo, sekarang kita udah belajar banyak nih tentang kuantitas, kualitas pelayanan. Seperti yang tadi dibahas, kalau aku bisa rangkum apa aja yang kita pelajari di hari ini, kita belajar bahwa ternyata ibadah dan pelayanan itu nggak bisa dipisahkan. Karena itu satu kesatuan ya Mang ya. Iya, Dan iya. kita harus selalu terlibat di dalam setiap pelayanan, di setiap ibadah. Dan Naposo Bulung, untuk kamu mungkin di luar sana nyebutnya pemuda-pemudi, jangan pernah putus asa untuk melayani, tetaplah semangat melayani. Seperti bunga gereja, bunganya di tengah-tengah jemaat, kita sudah seharusnya bisa menjadi warna-warna tersendiri ya Mang ya, Iya, untuk memberikan pelayanan yang berwarna di tengah-tengah jemaat lainnya gitu. Dan besar harapan juga untuk Naposo tetap selalu berbuah, Iya. menghasilkan buah yang bisa Iya, dirasakan benar. untuk jemaat lainnya. Oke deh Mang. Dan bicara tentang kualitas kuantitas juga sebenarnya penting untuk kita bisa menjaga agar kuantitasnya tetap
ada utuh, banyak jemaat yang bisa merasakan kehadiran Aposo Bulung. Jadi untuk teman-teman pemuda, ayo untuk hadir, gabung di pelayanan supaya bisa menghasilkan kualitas yang seimbang juga. Dan kami juga mengajak untuk Sobat Kelapo dimanapun kamu berada, untuk tetap semangat, ayo melayani, ayo nggak menghabiskan sih, tapi memberikan waktu masa muda, dimulai dari sekarang untuk melayani Tuhan. Dan kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman Sobat Kelapo yang mungkin memiliki ide minggu depan kayaknya lebih baik bahas ini atau itu, boleh banget tinggalkan di kolom komentar dan juga bisa DM di Instagram kita di @nhkbp_twa. Jadi semangat terus untuk melayani. Untuk menutup, aku pengen ngajak Amang lagi untuk mencoba kelaponya ya Amang ya. Iya, Oke, kita coba. Kelapo, kembali lagi bersama Naposo. Sampai jumpa di Kelapo berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.